Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kami hormati, kami muliakan, kami sayangi dan tentunya berbahagia pada hari ini wisudawan, wisudawati, hifdzul Quran, murid-murid putra-putri kami, murid SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City. Insya Allah kita semua dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita merupakan ahlul Quran. Kita membaca, kita menghafal, kita memuliakan Al-Quran, insya Allah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini tadi sempat hujan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan berkah kepada kita semua. Islam mengajarkan kita ketika turun hujan, kita berdoa Allahumma sayyiban nafian. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan dari subuh tadi merupakan berkah bagi lingkungan kita, bagi pohon, bagi binatang-binatang yang memerlukan air. Kita manusia juga kan sangat perlu akan air, sangat perlu akan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita nantikan syafaat beliau di hari akhir kelak. Ayah, bunda, dan juga ananda peserta wisuda hifdzul Quran SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City yang berbahagia. Pertama, Pak Guru ucapkan selamat kepada ananda yang hari ini melaksanakan prosesi wisuda hifdzul Quran. Hifdzul Quran artinya menjaga Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Maka para penghafalnya disebut sebagai hafidhul Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran. Maka sebenarnya tugas kita setelah prosesi ini, itulah sebenarnya tugas kita sebagai para hafid. Setelah mencapai hafalan, setelah seremonial, baru tantangan kita itu setelah ini. Bisakah kita benar-benar menjaga ini sampai kelak akhir hayat, sehingga kita benar-benar mendapatkan kemuliaan Al-Quran tersebut. Allah menjanjikan banyak sekali kemuliaan bagi kita para penghafal Al-Quran. Salah satu kemuliaan terbesarnya nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semua. Itu di akhirat. Di dunia banyak sekali kemuliaannya. Allah muliakan para penghafal Quran, baginda Nabi muliakan para penghafal Quran, para malaikat juga memuliakan kita para penghafal Quran. Kalau Allah, Rasulnya, para malaikatnya saja memuliakan, sudah barang pasti para hambanya, sesama manusia kita di dunia pasti akan memuliakan kita. Dalam urusan dunia juga alhamdulillah di Indonesia ini sudah banyak sekolah-sekolah yang memberi beasiswa prestasi untuk para penghafal Quran. Bahkan perguruan tinggi negeri beberapa sudah memberikan jalur khusus prestasi bagi para penghafal Quran. Ini kan apresiasi yang luar biasa bagi para penghafal Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga hafalan kita dan senantiasa menambah ya anandaku, murid-murid SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City semuanya. Ananda dan juga ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita tahu semua Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat. Kalau ayatnya ada perbedaan cara menghitung ulama. Ada yang menyebut yang paling populer itu terdiri dari 6.236 ayat satu Al-Qurannya. Ulama yang lain ada yang menghitung karena penempatan wakafnya berbeda, ada yang menghitung jumlahnya sampai 6.666 ayat. Tapi kita semua sepakat Al-Quran dimulai dari suratul Fatihah, akhirnya di surah An-Nas, 30 juz 114 surat. Kita semua sepakat.
Dan dalam periwayatannya, Al-Quran itu diturunkan pertama sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu seluruhnya Allah turunkan. Lalu baru dari langit dunia Allah turunkan atau Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur, secara mutawatir. Kita tahu baginda Nabi pertama-tama kali menerima wahyu di usia 40 tahun dan beliau wafat usia 63, kurang lebih 23 tahun. Ulama menghitung Rasul menerima wahyu itu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita semua tentu tahu ayat pertama yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi ya, yaitu ayat 1-5 surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Itu pesannya juga luar biasa sekali. Allah mewahyukan kepada baginda Nabi yang katanya ummi, tidak pandai membaca menulis, yang keluguannya luar biasa, saking polosnya, saking lugunya beliau sedikit pun tidak pernah berdusta, sekecil pun tidak pernah berbohong, maka digelari ummi. Di mana masyarakat ketika itu mayoritas mengunggulkannya adalah hafalan. Di zaman itu orang yang bisa menulis, bisa membaca itu grade akademiknya, kasarannya itu grade-nya kedua. Grade pertamanya orang-orang yang pandai menghafal. Tapi perintah Allah pertama kali justru Iqra, bacalah. Maka baginda Nabi ketika di Gua Hiro, ketika didatangi para malaikat, spontan saja sambil ketakutan beliau menjawab, ma'ana biqari, apa yang akan saya baca? Itu beliau ulang sampai 3 kali, sambil ketakutan, sambil didekap malaikat Jibril. Anda tentu tahu ya, kisah ini sering diceritakan pula oleh Bapak Ibu guru agama kita. Insya Allah anak-anak sudah hafal ceritanya ini, Pak Rahmat ulang lagi sepintas. Lalu diulang 3 kali, lalu malaikat Jibril melanjutkan sampai ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Al-Quran turun berangsur-angsur sampai lengkap. Tamat kalimat dikasih atlas. Yang menulis ketika itu tentu belum ada kertas ya, Anda ya. Belum ada kertas, maka ditulisnya ada yang di kulit, yang di samak tentunya, ada yang di pelepah kurma, di batu dan sebagainya. Tersebar di para sahabat-sahabat karena belum ada kertas. Tapi mayoritasnya dihafal. Baginda Nabi hafal, para sahabat menghafal Quran. Luar biasa. Karena ketika itu rata-rata sahabat Nabi itu hafalannya luar biasa. Nabi bicara 1 jam mungkin disuruh mengulang, bisa mengulang dengan kata-kata yang persis karena saking luar biasanya hafalan. Kalau kita di zaman akhir ini kan dikit-dikit lupa ya, tadi yang bicarakan pagi siang sudah lupa, jangankan besok, masih sehari aja kadang sudah lupa. Maka di zaman itu hafalan menjadi hal biasa, baca tulis hal yang luar biasa. Berbeda dengan sekarang, kita baca tulis biasa, semua orang bisa, tapi menghafal hal yang luar biasa. Maka anak-anak semuanya, para hafidhah, kalian orang-orang yang luar biasa, karena tidak banyak orang-orang yang mampu menghafal, lebih-lebih menghafal Al-Quran yang mana bukan bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia, itu Al-Quran dengan lughatul Arabiyyah. Setelah Al-Quran dihafal oleh para sahabat, sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi wafat, lalu dalam sebuah peristiwa banyak para sahabat yang wafat pula, yang gugur, yang syahid, akhirnya para penghafal berkurang. Muncullah pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau berpikiran, ini kalau para penghafal wafat, gugur, syahid, nanti habis siapa yang menghafal Al-Quran? Sedangkan Al-Quran tertulis tercerai-berai di para sahabat yang lain. Ada yang megang surah hanya Al-Baqarah, ada yang megang hanya surat An-Naba misalkan. Tidak utuh satu kesatuan. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memulai proses pembukuan Al-Quran. Ini kalau mau dinamakan atau dimaknai bid'ah, ini bid'ah karena Rasul tidak lakukan. Rasul tidak melakukan pembukuan Al-Quran. Tapi ini ide yang brilian, ide yang luar biasa. Dengan itu kita bisa hari ini membaca Al-Quran dan menghafal. Akhirnya dimulailah proses seleksi ketat pengumpulan Al-Quran, mushaf-mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran dikumpulkan, diketuai oleh Zaid bin Sabit.
Dari zaman Khalifah Abu Bakar, berganti Khalifah Umar bin Khattab, berganti Khalifah Utsman bin Affan, baru di zaman Khalifah Utsman bin Affan selesai pengumpulan Al-Quran. Akhirnya distandarkan menjadi mushaf Utsmani. Satu mushaf digunakan oleh sebagai patokan ya. Digadakan sebanyak 6, disebar ke penjuru negeri karena ketika itu Islam sudah mulai menyebar ke negeri-negeri lain, tidak hanya Jazirah Arab, tapi ke Persia, ke Afrika Utara, dan sebagainya. Bahkan akhirnya sampai ke negeri kita, ke Indonesia, ke Nusantara tercinta ini. Setelah zaman Utsman bin Affan, ketika itu Quran belum ada harokatnya. Yang kita baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, baknya ada titiknya, ada kasrohnya, sinnya ada sukunnya, itu zaman dulu ketika Khalifah Utsman bin Affan belum ada. Jadi kalau tulisan Bismillah hanya coret, sin, mim, lafadz Allah dan seterusnya. Tidak ada titik, tidak ada fathah, kasroh, domah, tanwin, sukun dan sebagainya. Baru ketika berganti ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, ini kalau mau disebut bid'ah, bid'ah lagi. Tapi ini bid'ah yang baik, hasanah, sangat baik, karena membantu orang-orang ajam yang non-Arab, yang tidak bisa mengenal bahasa Arab tanpa harokat, Arab gundul ya, kalau sekarang disebutnya, itu akhirnya bisa membaca. Karena diberi tanda, oh yang ba itu titiknya 1. Kalau titiknya 2 di bawah itu ya. Kalau di atas 1 itu nun. Kalau orang Arab tentu akan tahu tanpa titik, tanpa harokat, karena itu bahasa mereka. Kalau non-Arab, kalau ajam, harus diberi tanda. Akhirnya setelah Khalifah Ali, Quran mutawatir sampai sekarang, sampai yang kita sering baca. Sekarang malah ada penambahan lagi seperti tanda-tanda wakaf kecil ya. Kita lihat di Quran ada al-waslu aula, shad sama lam kecil. Lalu juga ada al-waqfu aula, qaf sama lam kecil. Ada jim kecil, jais, atau lam, wakaf lazim, mim, dan sebagainya. Itu untuk memudahkan. Tapi Al-Quran dari yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang malaikat Jibril contohkan kepada Nabi, dari yang Nabi ajarkan kepada sahabat, sahabat kepada generasinya, tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada para ulama, imam madzhab, ke bawahnya terus sampai kita, guru-guru kita, sama. Fatihahnya ya sama, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, waladhdallin, sama. Tulisannya memang ada penambahan untuk memudahkan. Sekarang malah Al-Quran ada lagi diberi warna ya. Anak-anak ketika beli Quran khusus tahfidz hafalan, itu udah dibagi-bagi, selembarnya dibagi 4 warna misalkan, untuk memudahkan. Itu kalau dimaknai bid'ah, Quran dicoret-coret, Quran diwarna-warnai, nggak ada japun. Tapi bagi kita yang non-Arab bisa mudah menghafal dan membaca Al-Quran, karena Allah di dalam Al-Quran sendiri menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah itu mudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang mau mengingat, bagi orang-orang yang mau membaca, orang-orang yang mau menjadikan pelajaran. Jadi sudah dimudahkan, dan Allah juga menjamin Al-Quran akan abadi sampai kiamat, tidak akan ada yang bisa merubah. Allah SWT berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah dan juga para malaikat, para kita semua, para rasul, para ulama, Allah nazzalna dzikra, Allah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan juga kami kepadanya yang akan menjaga. Yang menjaga Allah bisa lewat kita semua, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi ketika ada orang yang coba-coba merubah Al-Quran, anak-anak semua, para hafidh itu dengan serta-merta tahu, oh ini gak seperti ini yang dihafal. Jadi akan segera ketahuan. Kurang lebih itu mungkin sejarah singkat tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bisa memberikan hikmah Al-Quran kepada Anda semuanya, kepada kita semua, dan khususnya bagi kami, bagi saya juga, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi saya untuk juga lebih mentadabburi, membaca lebih lagi, menghafal lebih lagi, dan juga mengamalkan yang paling tentu. Karena
klasifikasinya ada orang yang menghafal tapi tidak mengamalkan. Yang baik orang yang menghafal lalu mengamalkan. Ini yang insya Allah Allah sudah jamin di surganya Allah nanti. Lebih baik lagi sebagaimana baginda Nabi sabdakan, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Tentu ngajarin Quran levelnya beda-beda. Yang level ustadz mungkin jamaahnya banyak, ribuan, santrinya ngajarin santri banyak. Kalau level kita minimal kita sebagai orang tua, kita belajar Al-Quran, kita ajarkan ke anak kita. Kalau bapak ibu guru, guru ke murid-muridnya. Kita sebagai orang tua ke anak kita minimal. Dan penting sekali kita sebagai orang tua ajari anak kita itu surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu yang sering dibaca. Anak kita itu sholat minimal sehari baca 17 kali surah Al-Fatihah. Jadi bayangkan kalau kita yang mengajari itu tiap hari dibaca 17 kali, insya Allah pahala mengalir bagi kita tiada henti ya. Ketika kita wafat juga insya Allah itu tetap mengalir bagi kita. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahkan pernah berkata, beliau itu sampai rela menjadi budaknya bagi orang yang mengajarkan kepada beliau walaupun satu huruf. Bayangkan, walaupun satu huruf beliau rela menjadi budaknya. Ya, tentu beliau orang yang terhormat, yaitu itu kiasan atau satir lah. Karena beliau yang ngajari kan langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ajaran dari baginda. Makanya Sayyidina Ali itu selain menjadi menantu, sahabat, menjadi khalifah, beliau juga dikenal sahabat yang ahli hikmah. Itu mungkin dari saya sebagai sambutan dan juga hikmah Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.